Halo, selamat datang di channel The High Priestess. Saya akan melakukan pilihan kartu lagi, 3 pile buat teman-teman. Hari ini berjudul Karma. Karma apa yang mereka dapatkan? Orang-orang yang telah menyakitimu di kehidupan masa lalu, karma apa yang akan mereka terima? Readingan ini bertujuan untuk mengetahui, untuk membantumu melepaskan orang-orang yang telah menyakitimu, semacam itu. Dengan readingan ini saya tidak membuat teman-teman untuk bergembira atas penderitaan yang mereka terima, hanya untuk sekedar membantu teman-teman untuk membantu melepaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan energimu lagi. Seperti itu, tidak perlu membalas dendam kepada mereka yang telah menyakitimu, karena hal itu akan datang kepada mereka yang telah menyakitimu. Tunggu waktu saja, semacam itu. Alam semesta akan menyeimbangkan semua yang ada di dunia ini dengan seimbang. Artinya, keadilan akan datang untukmu dan orang-orang yang telah menyakitimu. Tunggu waktu saja, itu saja. Dan di sini saya membantu teman-teman untuk melepaskan orang yang telah menyakitimu. Tidak perlu menunggu kapan mereka atau orang-orang yang telah menyakitimu mendapat karmanya. Karena semakin kamu menunggu, semakin lama karma buruk mereka bekerja untuk mereka. Semakin lama karma buruk mereka yang akan mereka terima. Jadi dengan teman-teman melepaskan semuanya dan fokus pada dirimu sendiri, itu lebih baik karena kamu telah melepaskan, mempercayai alam semesta bekerja sepenuhnya untukmu, semacam itu. Oke. Kita mulai saja. Belum. Saya belum memberitahu file mana. File 1, file 2, dan file 3 ya. Selalu dimulai dari kanan ke kiri. File 1 dengan batu kristal batangan, clear quartz untuk crown chakra, dan di sini kulit pohon. Ini pohon untuk penyembuhan, untuk healing. Saya tidak tahu namanya apa ya. Lupa. Dan ini bulu burung berstrip warna putih ya. Saya tidak tahu bulu burung apa ini. Burung apa ya namanya, saya tidak tahu. Ya, selalu menggunakan intuisi teman-teman dalam memilih file ini. Oke, saya mulai saja. Judulnya Karma apa yang akan mereka dapatkan setelah menyakitimu, memfitnahmu, menusuk dari belakang. Ini untuk siapa saja, baik keluarga dekat, keluarga jauh, teman, tetangga, siapa saja itu mereka. Di sini energinya akan saya baca semuanya. Oke, karena ini adalah general reading, ambil saja resonate-nya, yang tidak tinggalkan saja. Oke, mari kita mulai saja. Oke, file 1. Saya akan memulai ini file 1 dengan clear quartz batangan. Mari kita buka apa. Di sini ada don't give up, jangan menyerah. Dari kartu ini, orang yang saya merasakan ya, dari pertama buka sudah ada perasaan saya mengatakan, orang ini yang file 1, kamu berdealing dengan orang yang memiliki
egonya sangat tinggi, orangnya kejam, memakai kata-kata yang kasar, menyakitimu, baik dengan mereka menyakitimu baik dari perkataan mereka dan tindakan mereka. Ini kalimat dari mereka ya, mereka yang mengatakan. Tapi ini akan berbalik ke mereka. Mereka ingin kamu menderita. Mereka tidak ingin melihat kebahagiaanmu, semacam itu. Tapi jangan khawatir, energi ini akan kembali ke mereka. Apapun yang mereka lakukan padamu, baik itu dalam perbuatan atau tindakan, ini akan kembali kepada mereka, malahan berlipat-lipat ganda lagi. Kamu adalah cermin untuk mereka, dan apapun yang mereka lakukan itu akan kembali kepada mereka. Kembali itu dalam bentuk yang berlipat-lipat ganda dan sangat-sangat menyakitkan. Orangnya ini sudah terang-terangan sangat kejam. Mereka ingin kamu menderita dan tidak ingin melihatmu bahagia. Semacam itu. Tapi alam semesta tidak membiarkan hal itu terjadi. Ini akan mereka dapatkan sesuai dengan perbuatannya dan malahan sangat kejam pembalasannya. Saya rasakan semacam itu. Dan di sini dari kartu ini disarankan file 1, kamu jangan fokus pada energi mereka karena energi mereka ini sangat kuat. Dan jika kamu tiba-tiba memikirkan mereka, kamu harus katakan pada dirimu sendiri, ini kata afirmasi. Kamu bisa mengingatnya kata-kata ini setiap kali file 1 mengingat mereka atas kekejaman, atas perbuatan mereka yang sangat kejam padamu. Seperti ini. Kembalikan energi ini pada pengirimnya. Dan saya mengambil kekuatanku kembali. Saya kembalikan energi yang bukan milikku kepada pengirimnya. Saya akan kembalikan energi ini yang bukan milikku dan saya akan kembali ke pengirimnya. Dan saya mengambil kekuatanku kembali. Nah, dari kata itu otomatis energinya akan hilang darimu, dari tubuhmu, dan kamu menjadi lebih positif. Semacam itu. Oke, saya akan mengambil Dark Tarot. Kenapa saya mengambil Dark Tarot? Karena ini energi hitam mereka, energi hitam. Saya akan membacakannya untukmu. Oke. Karma buruk apa yang akan mereka dapatkan yang telah menyakiti, mengkhianati, menikam file 1 dari belakang. Siapapun mereka itu, katakan dari kartu ini, katakan karma apa yang akan mereka terima atau segera mereka terima dalam waktu dekat. Karma apa? Saya harap saya bisa membaca energi ini karena energinya ini hitam. Saya tidak kuat. Queen of Cups. Ini apa ya? Six of Cups. Tunggu dulu.
Six of Cups ya. King of Pentacles. Ya, ini energinya tidak bagus ini. Six of Swords. Kalau energinya kurang bagus, cakra hatiku terasa sakit. Karena saya melakukan readingan ini yang terbuka, yang sangat terbuka cakraku ini, truth ini, bagian hati. Jadi kalau energinya yang kurang baik, yang bukan kebanyakan kurang baik, hati saya kayak sesak napas, seperti itu. Ini Eight of Wands. Ya, di sini The Empress. Saya tidak tahu kenapa. Biasanya langsung datang itu informasinya. Oke, saya bacakan ya. Saya tidak suka energi ini. Hitam. Oke, saya bacakan. Di sini yang mengkhianatimu, yang menyakitimu, yang menusuk teman-teman dari belakang ini ada energi feminin dan ada energi maskulin. Mereka adalah orang-orang dari kehidupan masa lalumu. Mereka datang ke kehidupanmu hanya karena ingin menyakitimu. Mereka iri padamu karena kamu berbeda dari mereka. Mereka merasakan dari energimu. Kamu memiliki hati yang baik, kamu kuat, kamu pintar, kamu bisa melakukan apa saja di kehidupan ini. Mereka melihat kamu bisa menjadi orang yang sukses di kehidupan masa yang akan datang. Walaupun kamu tidak memiliki apa-apa pada saat itu, tapi mereka merasakan kamu berbeda dari mereka. Saya merasakan ini, orang yang menyakitimu ini seseorang yang kamu sudah kenal baik di kehidupan masa lalu. Ini sebagian ada orang dari mantan pacar, mantan suami, mantan istri, mantan teman, ex semua di sini ex. Mereka mengatakan apa yang mereka katakan padamu itu tidak benar. Mereka berbohong. Mereka tidak. Jika kamu jujur, saya lihat di sini orangnya jujur. Jika kamu mendapatkan sesuatu yang baik, kamu berbagi dengan mereka. Tapi mereka dari kata-kata pujiannya itu agak negatif. Mereka tidak menginginkan kamu berbahagia atau sukses di sini. Kamu tidak mengetahui hal itu sepenuhnya di sini. Mereka sejak pertama bertemu denganmu ada sedikit iri, dan iri ini semakin hari semakin bertambah setelah melihatmu hari demi hari menjadi bertambah baik itu di dalam pertumbuhan spiritual atau di dalam pekerjaan semakin meningkat atau kenaikan gaji, kenaikan pangkat semacam itu. Mereka tidak menyukai kedatangan mereka di kehidupan ini itu mengajarimu supaya ke depan itu kedatangan mereka di kehidupanmu. Di sini kartunya mengatakan ingin mengajar kamu supaya lebih berhati-hati lagi kepada orang lain seperti mereka, karena orang seperti mereka akan terus masuk ke kehidupanmu. Jadi disuruh berhati-hati, jangan terlalu percaya sama orang.
simpan keberhasilan, kebahagiaanmu untuk dirimu sendiri. Karena jika kamu berbagi kebahagiaanmu, kesuksesan kepada orang lain, membuat mereka hanya iri dari hari ke hari. Jadi disuruh simpan untuk dirimu sendiri saja. Tidak ada gunanya berbagi kepada mereka karena akan membuatmu celaka, semacam itu. Di sini, mereka melihatmu sebagai seorang Empress, Queen of Cups, dan King of Pentacles. Dan juga semacam itu. Mereka melihat kamu sebagai seseorang yang selalu berlimpah, memiliki keberlimpahan di kehidupan ini, seseorang yang bisa melakukan pekerjaan semuanya tanpa bantuan orang lain, dan kamu gampang meraih angan-angan dan cita-cita dengan mudah dibanding mereka. Sepertinya kamu tidak ada masalah di kehidupan ini, dan mereka melihat kamu memiliki abundance, keberuntungan di dalam kehidupan ini. Jadi mereka tidak ingin kamu seperti itu. Jadi di sini karena mereka ingin menjadi dirimu, karena mereka tidak bisa melakukan hal itu, terpaksa dengan jalan pendek saja atau shortcut, mereka melakukan seperti memberikan kata-kata yang tidak baik di belakangmu, mencari support mencari orang lain untuk mendukung kegiatan mereka, supaya orang lain tidak menyukaimu, semacam ini. Kamu memiliki hati yang baik. Kamu, saya lihat orangnya tidak menduga kalau orang teman ini, saya rasa dari pertemanan, ya, ada energi pertemanan di sini yang iri padamu, dan juga mantan istri, mantan suami, atau di sini ada mertua juga. Ada mertua, kakak ipar, adik ipar. Mereka membuatmu seolah jika ada masalah, mereka membuatmu seolah-olah kamu adalah orang yang tidak bisa melakukan apapun, seorang yang selalu membuat kesalahan dalam mengambil keputusan, semacam itu. Dan di sini saya melihat mereka selalu memanipulasimu, berbohong padamu. Ini ada energi kebanyakan memanipulasi, dan energi untuk mendapatkan sesuatu darimu. Seperti di sini ada teman kerja juga yang melakukan fitnah, memberikan kata-kata yang tidak baik kepada atasan tentang dirimu. Seakan-akan kamu orang yang tidak berguna di tempat kerja itu, semacam itu. Dan dikatakan di sini kartunya, kamu tidak perlu membalasnya. Jika kamu mengetahui orang tersebut, jangan dibalas, diam saja. Berikan batasan, kalau bisa, jangan berhubungan dengan orang tersebut, karena kamu akan mendapatkan semacam energi negatif dari dia. Oke. Saya ingin melihat dulu ya. Jika kamu bersama dengan mereka, mereka akan memberi masalah-masalah kepadamu, dan itu sangat memberatkanmu. Ini pesannya. Pesannya, jangan berhubungan dengan mereka, kalau bisa putuskan, karena mereka selalu memberi
masalah-masalah terhadapmu. Dan jika kamu mendapatkan masalah, mereka terasa senang, bahagia, terpuaskan atas tindakan mereka terhadapmu, semacam itu. Ya, semacam Six of Swords di sini disuruh tinggalkan karena tidak ada gunanya, tidak ada guna orang seperti itu. Oke. Dan di sini pembalasannya, karma yang mereka dapatkan, pertama, mereka akan bertemu dengan orang-orang yang sejiwa dengan mereka. Jika mereka suka bermanipulasi denganmu, mereka akan bertemu dengan orang-orang yang ahli, yang profesional di dalam manipulasi. Dan orang itu tidak memiliki hati. Artinya mereka sangat kejam dan tidak memiliki, kalau mereka bertindak melakukan kejahatan, tidak ada batas. Dan di sini orang-orang mereka tidak mempunyai teman atau keluarga. Mereka semua mereka akan ditinggalkan dan tidak ada seorang pun yang akan tinggal dengan mereka. Dan di sini kehidupannya sangat sengsara. Jika mereka ingin mendapatkan sesuatu atau mewujudkan cita-citanya, selalu gagal dan tidak ada memberikan pertolongan, tidak ada satupun orang yang memberikan pertolongan pada mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan pertolongan dari orang lain, karena orang-orang yang memiliki hati yang baik, mereka akan merasakan, pertama, mereka merasakan energi mereka dan mereka akan meninggalkan dengan segera, karena mereka tahu energi mereka tidak selevel dengan orang-orang yang berniat baik. Jika mereka ada permasalahan di dalam kehidupan, tidak ada yang membantunya, dan selalu apa yang mereka ingin wujudkan di kehidupan ini tidak bisa tercapai, selalu mengalami kegagalan satu persatu, semacam itu. Dan jika mereka menikah dengan orang lain, ini keluarganya akan hancur. Pasangan mereka akan meninggalkannya, atau mereka memiliki pasangan toksik dan selalu memiliki masalah di dalam keluarga. Baik itu masalah keuangan, pekerjaan, anak, istri, semacam itu. Dan keuangannya, walaupun mereka mendapat keuangan, nanti walaupun mereka mendapat keuntungan itu tidak akan bertahan lama, akan berakhir, akan habis, tidak bertahan lama uang yang mereka dapatkan. Saya rasakan seperti itu, dan mereka tidak bertemu dengan orang-orang yang berniat baik. Mereka selalu bertemu dengan orang-orang yang berhati monster. Berhati monster itu mereka tidak ada belas kasihan pada orang yang orang lain, semacam itu. Mereka akan bertemu dengan orang manipulasi yang lebih profesional dari mereka, semacam itu. Dan mereka kehidupannya akan selalu terbebani oleh masalah apapun itu akan datang padanya, dan kehidupan mereka selalu setelah mengkhianatimu, menyakitimu, kehidupan mereka terasa berat dan semakin gelap. Mereka selalu diliputi oleh rasa kekhawatiran, ketakutan, semacam itu, karena mereka di dalam dirinya, di dalam bawah sadarnya, mereka tahu diri mereka seperti apa, dan mereka takut mereka akan bertemu dengan orang-orang seperti mereka. Jadi selalu di bawah sadar, di bawah pikiran mereka itu, di dalam alam bawah sadar, mereka selalu dihadapi oleh rasa ketakutan, takut ditipu, disakiti karena mereka telah melakukan hal itu padamu.
semacam itu. Dan mereka tidak bisa tidur tenang pada malam hari, selalu teringat-ingat tentangmu karena mereka pernah menyakitimu. Semacam itu saya rasakan. Dan mereka tidak bisa lari dari kenyataan nanti. Di sini pesan untukmu file 1, don't give up. Don't give up artinya jangan menyerah pada impianmu, karena kamu akan dibantu oleh alam semesta, para leluhurmu, untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginanmu di sini. Walaupun hidupmu sekarang berat, tapi hal itu tidak berlangsung lama. Perlahan-lahan akan lenyap semacam itu. Jadi disuruh orang-orang yang telah menyakitimu itu lepaskanlah, disuruh di sini, karena tidak ada gunanya. Kamu memikirkan mereka itu hanya membawamu ke energi mereka, ke frekuensi rendah. Jadi di sini disuruh fokus saja pada dirimu dan karirmu, karena kesuksesanmu tidak lama akan kamu raih, semacam itu. Ya, semacam itu saja. Jadi saya rasa itu saja pesan-pesan dari alam semesta untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga membantu channel ini dan teman-teman. Bye-bye. Halo file 2 dengan kulit pohon ya di sini. Mari kita buka. Apa karma mereka yang menyakitimu? Di sini career change. Pergantian karir. Saya merasakan dari kartu ini kebanyakan energi yang iri padamu, energi di tempat kerja. Kamu mungkin orang yang memiliki talent. Talent ini seperti ability, kemampuan yang lain daripada orang lain. Kamu unik, kamu spesial, kamu beautiful, kamu indah, kamu menarik. Baik yang nonton ini baik pria atau wanita, ini energinya semacam kamu memiliki energi unik, energi spesial, energi yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Makanya mereka iri, cemburu padamu, dan mereka tidak menyukaimu karena kamu itu berbeda dengan mereka. Tenang saja, apa yang mereka lakukan padamu itu akan berbalik menimpa mereka. Apa yang telah mereka lakukan, yang telah menyakitimu, menikahmu dari belakang, mengkhianatimu, mengatakan yang tidak benar, itu akan datang berlipat-lipat ganda. Malahan membuat mereka nanti jadi sengsara. Kamu disuruh diam, biarkan saja apa yang mereka lakukan. Di sini saya melihat, walaupun kamu diam dan mereka yang telah menyakitimu itu mengatakan hal yang tidak benar kepada orang yang mendengarkan itu tidak percaya. Mereka diam, tapi mereka dengar dan dia. Mereka dengar pembicaraan mereka pada orang lain, tapi orang lain mendengar itu diam saja dan tidak percaya. Semacam itu energinya di sini. Dan karma bagi mereka yang
melakukan menyakitimu, ini saya melihat karirnya ini akan hancur. Karirnya akan hancur dan apapun yang mereka inginkan di dalam karirnya itu tidak berhasil. Tidak berhasil, keuangannya akan berhenti total dan karirnya tidak meningkat, malah menurun drastis. Dan di sini ada energi kesedihan. Mereka akan sedih dari hari ke hari, tidak ada kebahagiaan. Walaupun mereka menang di dalam menyakitimu, tapi dari hari ke hari, mereka tidak bisa menikmati hidup di sini. Malah energi negatif yang malah berkembang. Semacam di sini saya lihat ya, ada Five of Pentacles. Di sini energi kesedihan dan kehilangan. Mereka mungkin akan ada kehilangan orang. Saya tidak tahu kehilangan orang atau kehilangan uang atau benda di sini. Kesehatan menurun dari hari ke hari. Penyakit semakin berat dan parah. Saya lihat mereka telah menyakitimu sangat luar biasa di sini. Tenang saja teman-teman. Di sini kamu akan dihilingkan, dibantu oleh alam semesta untuk menghilingkan dirimu akibat dari perbuatan mereka di sini. Saya merasakan di sini. Saya belum buka kartu, tapi saya melihat Five of Pentacles, Four of Cups, ada kesedihan, ada overthinking, mereka selalu berpikir keras untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi mereka tidak bisa dapatkan dengan mudah. Malah masalah bertambah dan bertubi-tubi datang di kehidupan mereka. Semacam itu. Jika mereka menyakitimu, menghadirkan orang ketiga ini akan menghancurkan hidupnya di sini. Keuangan mereka tidak bertambah, malah berkurang di sini. Oke, saya akan mengambil kartu ini. Apa karma mereka? Pile 2. Apa karma mereka yang telah menyakitimu? Saya lihat ada kartu Justice. Dari kartu ini tidak bagus. Mereka akan jadi miskin, jadi pengemis. Tapi itu perlahan-lahan. Walaupun mereka sekarang kaya, itu harta yang mereka miliki itu akan habis total. Ini habisnya itu sedikit demi sedikit. Mereka tidak rasakan. Walaupun mereka kaya sekarang, tapi itu tidak dijamin. Hartanya akan habis 100%. Di sini ada energi manipulasi, kebohongan. Licik orangnya, suka berbohong, senang melakukan mereka berbahagia jika kamu sedih semacam itu. Mereka senang sekali, begini ya. Mereka senang di atas penderitaan orang lain, semacam itu di kartu Five of Swords. Energi yang mereka berikan ini akan kembali 100%. Tidak diragukan lagi. Wow. Coba lihat di sini ada Four of Pentacles. Mereka akan menjadi orang yang sangat pelit. Karena kenapa? Uang tidak masuk ke dalam kehidupannya. Uang, rezeki tidak bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Karena energi mereka panas. Uang dan kebahagiaan dan rezeki itu biasanya masuk ke dalam energi yang ringan, yang tidak panas, yang ringan, semacam itu. Energinya mereka panas, hitam, semacam itu. Jadi tidak bisa masuk. Jadi di sini mereka akan jatuh miskin. Sebelum jatuh miskin,
akan terjadi, mereka akan menjadi orang yang sangat-sangat pelit, tidak mau bersedekah kepada orang lain. Dan ini Knight of Swords. Mereka mengambil segala cara yang tidak halal untuk mendapatkan uang, karena keadaan mereka sudah terjepit. Walaupun mereka berusaha untuk mendapatkan uang melalui pekerjaan, tapi ada saja yang terjadi. Uang mereka tidak bisa bertahan, selalu habis dengan cepat karena energi mereka panas, karena mereka mendapatkan uang itu dengan cara tidak halal. Saya lihat dari cara menipu, menyakiti orang lain, mengambil mengambil kepunyaan orang lain yang sebenarnya bukan kepunyaan mereka. Di sini saya lihat kartunya, saya baca. Dan uang itu tidak bisa bertahan lama, dan mereka akan menjadi sangat-sangat miskin di kemudian hari di sini. Apalagi, karma apa yang mereka dapatkan untuk baik kedua? Kartu yang tidak baik, magician. Mereka akan ditipu 100%. Mereka akan ditipu, mereka akan selalu bertemu dengan orang-orang yang licik. Mereka selalu bertemu dengan orang yang licik, orang yang selalu menggunakan tipu muslihat untuk mengambil keuntungan. Mereka selalu bertemu dengan orang yang berniat jahat, yang buruk, orang yang selalu di sini berhati keji. Orang yang selalu memakai topeng bermuka dua, orang yang selalu menggunakan cara-cara yang tidak baik di sini. Mereka akan selalu bertemu orang seperti itu. Dan mereka akan habis uangnya. Orang yang mereka bertemu, maksudnya mereka selalu bertemu dengan orang-orang licik. Orang-orang tersebut itu akan mengambil uangnya dari mereka. Saya rasa seperti itu dari kartu ini. King of Cups dan The Fool. Oke, ini saya merasakan energi mereka, orangnya menyakitimu, mengkhianatimu, menikammu dari belakang. Ini mereka tidak pakai otak sebelum melakukannya. Mereka hanya memikirkan egonya, memikirkan kesenangannya. Karena sebelumnya saya mengatakan ada energi begini. Mereka senang berbahagia di atas penderitaan. Jadi mereka selalu mengambil hal-hal yang mudah, yang cara cepat untuk menyakiti orang lain, semacam itu. Mereka melihatmu memiliki hati yang baik. Mereka melihat kamu orang yang pintar, orang yang memiliki kecerdasan di atas mereka. Kamu orangnya suka berbagi, tidak tahan dengan melihat penderitaan orang lain. Kamu suka menolong di sini. Kamu jujur, orangnya inosen. Jadi mereka menggunakan kelemahanmu. Mereka melihat kelemahan, itu bukan kelebihan. Mereka melihat kelemahanmu dan mereka menggunakannya untuk mengambil keuntungan darimu, semacam itu. Dan
mereka tidak tanggung-tanggung melakukan hal itu padamu, karena kebanyakan di sini ada energi iri. Mereka melihatmu lebih di atas dari mereka. Mungkin kamu memiliki keahlian di sini. Sebelum ini kartu pertama, saya sudah merasakan ini kartu. Mereka melihatmu memiliki keahlian, kemampuan, talent yang yang melebihi dari mereka, semacam itu. Jadi mereka iri dan mengkhianatimu. Mereka juga ingin mengambil sesuatu darimu, semacam itu. Kebanyakan di sini orang-orang yang mengkhianatimu adalah orang dari teman di sini. Kalau beberapa masih di bangku sekolah, teman sekolah, beberapa di tempat pekerjaan. Mereka melakukan ini karena mereka iri dan ingin mendapatkan sesuatu semacam penghargaan dari bos. Mereka memberikan kata-kata yang tidak pantas didengar, kata-kata yang sebenarnya tidak pernah terjadi untuk mendapatkan perhatian dari bos, dari atasannya. Semacam itu. Ya, mereka melakukan hal ini, menyakitimu, tidak berpikir panjang apa yang akan terjadi. Mereka hanya ingin memuaskan hatinya mereka saja, semacam itu. Dan mereka tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Dan ini akan berbalik kepadanya. Mereka akan jatuh miskin. Pekerjaan yang mereka inginkan pasti itu tidak akan pernah terwujudkan, saya lihat. Dan mereka di sini saya melihat orang-orang akan datang padanya, tapi orang ini orang yang tidak memiliki niat yang baik. Mereka hanya mengambil keuntungan dari mereka. Dan setelah mereka habis keuangannya, orang-orang ini akan lari, mengambil uangnya dan lari dari kehidupan mereka, semacam itu. Dari kartu ini 100% saya rasakan mereka akan jatuh miskin, tapi bukan sekarang. Ini sedikit demi sedikit diambil oleh alam semesta. Saya lihat juga bukan uang yang diambil oleh alam semesta, apapun yang mereka punya akan diambil semua. Jika mereka pernah menipumu, mengambil uangmu, itu akan hilang darinya. Jika mereka pernah mengambil pasanganmu, pasangannya akan hilang, diambil oleh orang lain, semacam itu. Di sini, jika mereka mengambil pekerjaanmu dan kamu kehilangan pekerjaan akibat perbuatannya, mereka akan mendapatkannya. Mereka akan mendapat balasannya. Malahan, sejak dari kejadian itu, mereka tidak pernah mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan selamanya. Saya lihat di sini. Dan, oke. Ini energinya berat sekali. Oke, saya mau melihat pesan untukmu dari alam semesta. Apa energi? Pesan untukmu pile 2 dari alam semesta. Lihat. Kartu judgment. Disuruh sabar. Keadilan akan datang padamu. Sabar. Jangan dibalas. Kalau kamu balas kejahatan mereka, alam semesta 100% tidak akan membalas kejahatannya. Lebih baik alam semesta yang membalas kejahatannya dibanding kamu. Karena kenapa? Karena jika alam semesta membalas kejahatan orang yang menyakitimu itu seperti di dalam neraka. Jika kamu membalas orang yang menyakitimu itu tidak sakit sama sekali. Jadi biarkan alam semesta sepenuhnya bekerja untukmu membalas kejahatannya. Kamu disuruh tinggal
fokus pada dirimu, pada healingmu, pada karirmu, pada pertumbuhan spiritualmu di sini. Ten of Cups, Queen of Swords. Kamu akan menjadi Queen of Swords. Seseorang yang pintar memberikan batasan kepada orang lain. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan dan intuisi yang baik. Seseorang yang memiliki pengalaman hidupnya yang banyak, sekaligus memiliki kebijaksanaan yang baik. Kamu akan menjadi seorang Queen of Swords. Jadi disuruh sabar, sabar dan jadilah Queen of Swords. Seseorang yang pintar memberikan batasan kepada orang lainnya untuk menghindari agar tidak terulang lagi di kehidupan masa lalunya. Seseorang yang pintar memberikan batasan-batasan kepada orang lain. Seseorang yang tidak ingin terulang lagi kehidupan. Seseorang yang pintar tidak ingin mengulangi kehidupan masa lalunya yang terjadi di kehidupan masa ini. Dan kamu disuruh berbahagialah dan jangan overthinking, dan disuruh banyak belajar supaya kamu menjadi orang yang lebih kuat dan pintar di kemudian hari. Semacam itu. Oke. Saya rasa apa lagi? Tidak ada lagi pesan-pesan untuk pile kedua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga membantu video ini dan teman-teman. Bye-bye. Halo pile 3 dengan bulu burung. Oke, mari kita lihat karma orang yang telah menyakitimu. Karma orang yang telah menyakitimu. Wow. Sukses. Oke. Orang yang menyakitimu, orang yang telah menyakitimu, karma apa yang akan mereka terima? Kesuksesan, kemenangan, victory, kebahagiaan, keberlimpahan, semua tidak datang di kehidupan mereka. Artinya, hidup mereka akan hancur, berantakan. Karma orang yang telah menyakitimu akan hancur, berantakan. Mereka akan kata yang keluar dari telingaku itu seperti ini, patah dan kata berikutnya berpuing-puing, artinya hancur berantakan tanpa tersisa apapun. Dan ini datangnya sedikit demi sedikit. Karma ini datangnya berlahan-lahan, pelan-pelan tapi pasti di sini. Dan kamu, apa yang kamu dapatkan? Kesuksesan, kebalikan dari mereka, kebalikan dari hidup mereka. Sukses. Kamu akan sukses di bidang apapun, baik itu di bidang asmara, hubungan, pekerjaan. Saya dengar doa.
Apapun teman-teman doakan, itu akan terkabul. Doa. Saya dengar disuruh ya, kamu disuruh berdoa tiap hari. Doamu didengarkan. Dari doa, kamu bisa mendapatkan kesuksesan. Walaupun itu kedengarannya sederhana, tapi hasilnya sangat indah. Ini bagus sekali loh, sukses. Orang yang menyakitimu akan hancur hidupnya. Baik itu di dalam percintaan, keuangan, pekerjaan, kesehatan, apapun itu, hancur. Itu datangnya tidak sekaligus, tidak langsung tiba-tiba, tapi sedikit demi sedikit. Saya dengar alam semesta akan mengambilnya sedikit demi sedikit, tapi mereka tidak tahu, mereka tidak rasa, mereka tidak tahu sama sekali. Tapi itu datangnya seperti orang yang sneaky, seperti sembunyi-sembunyi mengambil barang dari mereka, semacam itu. Semacam begini, di mata ketigaku semacam begini. Nanti hidup mereka ada orang yang memiliki hati yang niat yang jahat dan masuk ke dalam kehidupan mereka, mengambil, memperkenalkan diri mereka bahwa mereka orang baik, dan mereka setelah mereka percaya, orang itu akan mengambil sesuatu dari kehidupan mereka. Dari situ kehancuran akan datang. Semacam itu. Saya lihat dari mata ketigaku sekarang ini. Kehancuran mulai datang pada saat orang yang manipulatif itu memperkenalkan kepada mereka bahwa mereka akan menolongnya. Tapi itu tidak benar. Mereka akan menghancurkan hidupnya pada saat mereka masuk ke dalam kehidupannya. Itu karma. Sejak orang itu masuk ke dalam kehidupan mereka, dari situ karma mulai bekerja. Karma buruk mereka akan mulai bekerja. Semacam itu. Dan mereka tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Padahal mereka tidak tahu mereka telah menyakitimu dan itu pembalasannya. Semacam itu. Oke. Readingan ini terlalu berat energinya. Oke. Saya mau lihat lebih dalam dari kartu sukses ini. Karma apa yang akan mereka terima? Karma apa yang mereka terima setelah menyakitimu? Wow. Ace of Cups. Keberlimpahan, kesuksesan, cinta tidak masuk ke dalam kehidupannya. Ini akan berhenti. Lihat. Eight of Cups. Semua akan menjauh. Eight of Cups. Semua akan menjauh. Orang yang berniat baik, pekerjaan yang mereka inginkan, terus keuangan, semua akan berhenti. Semua akan menjauh. Rezeki, keberlimpahan, semua akan menjauh. Kesehatan, temun, ketakutan. Setelah ini pergi, akan masuk kehancuran. Ini kartu kehancuran menurut saya. Ini energinya dark, real, itu benar-benar hitam dan menakutkan di sini. Di sini akan, setelah ini menjauh, ini masuk energi hitam. Energi kegelapan, energi ketakutan, energi kesedihan. Semacam itu. Tidak ada kegembiraan, cuma keputusasaan, ketakutan, frustasi, semacam itu. Kegelapan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Semacam itu. Di sini apa? Knight of Pentacles. Saya sudah bilang kan, energi mereka ini
Sesuatu karma yang akan datang ini seperti Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, sesuatu yang datang tidak cepat, tapi pelan-pelan, berlahan-lahan, tapi pasti. Itu. Knight of Pentacles, ya, tidak Knight of Cup, Knight of Pentacles. Semacam ini. Sesuatu yang menyangkut kebahagiaan di sini datang akan hilang secara berlahan-lahan. Semacam itu kartu di sini. Kamu menunggu mereka hancur, kamu menunggu mereka sedih. Itu pasti, tapi tidak datang sekaligus, tidak cepat di sini. Lihat apa yang dapat. Justice. Kebenaran, keadilan. Ini akan datang, pasti. Sudah pasti. Saya merasakan ini kartu yang sangat menakutkan. Ya. The Devil. Dan ini Two of Pentacles. Oke, di sini saya melihat energi The Devil. Orang-orang toksik. Orang-orang yang tidak memiliki niat yang baik. Orang yang memiliki niat buruk, toksik. Itu akan masuk ke dalam kehidupannya. Dan mereka akan menghancurkan kehidupannya. Mereka akan mengambil semua apa yang mereka miliki di sini. Tidak ada satupun yang tertinggal. Ini orang yang menyakitimu, ini orang yang tidak mau bertobat, orang yang tidak mau meminta maaf atas kesalahan mereka padamu, orang yang mempunyai gengsi yang sangat tinggi. Ini saya melihat alam semesta akan mengangkat mereka. Jika ada alam semesta akan memberi kemenangan sedikit. Dari kemenangan itu mereka akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi ke bawah. Semacam itu saya rasakan energi di sini. Jika sekarang kamu menemui mereka masih tertawa, masih memiliki uang, masih memiliki mobil, masih memiliki semuanya, tenang saja. Itu akan habis sedikit demi sedikit. Tapi jangan kamu tunggu. Nanti karmanya tidak bisa bekerja sepenuhnya. Biar lepaskanlah ke alam semesta. Biar alam semesta yang mengatur. Alam semesta lebih. Jika kamu melepaskan semuanya kepada alam semesta, ini hasilnya akan baik sekali. Tidak perlu kamu tunggu. Jika kamu menunggu hasilnya sesuai dengan keinginanmu, karma yang buruk tidak akan berjalan dengan baik. Malahan terhenti sebentar. Jadi kamu tidak perlu tunggu. Pile ketiga, fokus saja pada pekerjaanmu dan dirimu sendiri. Jangan mengatakan, aduh saya disakiti, sakit sekali hatinya. Alam semesta tahu segalanya, semua mereka tahu. Alam semesta ingin pile 3 tidak perlu mencampuri urusan ini. Ini adalah urusan Tuhan dan orang yang menyakitimu. Jika kamu sudah bisa melepaskan, ini karma buruknya akan bekerja sangat baik. Mereka akan disiksa. Luar dan dalam. Batin mereka, fisik mereka akan disiksa. Dihabis, dikuliti, ditusuk. Seperti daging yang dicincang begitu saya lihat di sini. Batin dan fisik mereka akan dihancurkan semacam itu. Mereka tidak bisa tidur di malam hari. Ada ketakutan yang sangat besar karena mereka tahu
Mereka tahu telah tidak berbuat adil padamu. Mereka tahu ini tindakan mereka, perbuatan mereka, perkataan mereka menyakitimu. Mereka tahu. Mereka selalu teringat hal itu di malam hari. Ada di dalam bawah alam sadar mereka ada banyak ketakutan karena mereka tahu telah menyakitimu di sini. Jadi dari kartu ini sudah jelas ini akan datang, tapi datangnya itu agak lambat tapi pasti. Dan kamu disuruh fokus pada dirimu dan pekerjaanmu karena akan membawamu kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Di sini saya melihat karma baik setelah kamu disakiti, alam semesta akan menggantikan sesuatu yang indah bagimu. Saya melihat di sini ada awal yang baik di sini dari Ace of Cups. Kamu akan tersembuhkan baik fisik maupun non fisik. Jika kamu sakit atau dalam proses healing, ini akan tersembuhkan dengan baik dan kamu sudah bisa, alam semesta akan membantu meriliskan, let go apa yang seharusnya kamu lepaskan, semacam itu. Dan di sini beberapa orang, kamu ada di sini blessingnya ya, saya lihat blessingnya. Setelah kamu disakiti, ada blessing yang akan datang. Beberapa orang di sini, intuisi kamu, kekuatan supernaturalmu semakin tajam. Kamu bisa mendeteksi orang-orang mana yang berniat baik, orang-orang mana yang berniat tidak baik. Kamu bisa membedakan orang yang berniat baik dan orang yang tidak berniat baik, semacam itu. Kamu bisa mendeteksi kebohongan orang lain dengan mudah. Dan kamu terhindar, alam semesta akan membawamu, menjauhkanmu. Maksudnya alam semesta akan menjauhkanmu dari orang-orang iri, orang-orang toksik, orang-orang yang berfrekuensi rendah di sini. Tanpa kamu sadari, alam semesta akan perlahan-lahan menjauhimu dari orang-orang toksik di sini. Dan kamu sudah bisa, di sini Two of Pentacles di sini, kamu sudah bisa berkat. Saya lihat berkatnya di sini, kamu bisa fleksibel lagi, bisa bagaimana ya, tidak kaku. Saya lihat tidak kaku dalam menghadapi suatu persoalan, keadaan atau situasi. Kamu bisa fleksibel menghadapi permasalahan, keadaan, situasi atau orang di sini. Saya lihat, dan kamu bisa sudah seimbang di dalam menjalankan tugas-tugas atau kegiatan sehari-hari di sini. Jadi, oke. Saya lihat pesan dari alam semesta untukmu, Pile 3. Di sini saya lihat dari tebaran kartu, saya lihat di sini kebanyakan orang yang memilih Pile 3, orang yang sudah memiliki pekerjaan. Rata-rata orang yang mengkhianatimu, yang tidak menyukaimu adalah orang-orang yang di dalam pekerjaan.
Jika kamu bekerja di perusahaan, teman-teman semacam coworker gitu, teman kerja. Dan saya lihat lagi ya. Ya, kebanyakan orang-orang yang di dalam pekerjaan, jika kamu tidak bekerja di perusahaan, kamu memiliki usaha sendiri, berarti orang-orang di sekitarmu yang memiliki usaha yang sejenis serupa denganmu, semacam itu. Di sini ada tetangga juga, di sini ada yang mengkhianatimu. Ini saya lihat orang yang pernah kamu sukai, orang yang pernah memiliki hubungan denganmu dulu di sini. Orang-orang ini mengkhianatimu. Orang-orang ini yang menyakitimu dari belakang. Tapi tenang saja, ini akan mereka dapatkan. Nah, pesan untuk pile ketiga. The Tower. Ace of Swords. Page of Swords. Disuruh jangan berhubungan dengan mereka. Jangan memiliki hubungan dengan mereka sudah, karena mereka membawa energi negatif. Jika kamu tetap mau berhubungan dengan mereka, ini kamu bisa mendapatkan karma yang buruk dari mereka. Disuruh jangan berhubungan dengan mereka karena mereka membawa energi negatif. Dan jika kamu tetap ingin berhubungan dengan mereka, karma mereka yang buruk akan berbagi denganmu. Tidak ada untungnya berhubungan dengan mereka. Dari kartu ini, disuruh tinggalkan. Oke. Berat sekali. Energinya berat sekali. Oke, saya rasa tidak ada lagi pesan-pesan untuk pile ketiga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga semoga dapat membantu channel ini dan teman-teman. Bye-bye.